Membangun server sederhana dengan Node.js dan Express itu nggak perlu ribet. Di video kali ini, kita akan membuat server yang cepat dan mudah. Kita akan menggunakan Express untuk menangani request dan menyimpan data sementara yang menggunakan variabel. Jadi nggak akan ada database yang terlibat di sini. Jadi perlu dicatat sekali lagi, data yang kita simpan dalam video ini hanya sementara dan tidak akan disimpan di database, melainkan hanya di memori aplikasi. Oke, kita mulai videonya dengan melakukan setup dasar Node.js dan Express ya teman-teman. Sini kita jalanin aja npm install express. Oke, kalau udah, sekarang kita bisa panggil expressnya teman-teman. Const express require express. Lalu selanjutnya kita bikin di sini const app, terus kita panggil expressnya dan jangan lupa di invoke. Nah, selanjutnya kita bikin juga portnya teman-teman di 3000. Selanjutnya jangan lupa kita bikin middleware-nya untuk parsing data JSON-nya teman-teman. Di sini kita bilang aja app.use si express.json-nya. Sehingga ketika kita kirim datanya nanti menggunakan JSON dengan format JSON, kita bisa menerima datanya di server kita. Oke, sekarang kita jangan lupa juga kita bikin untuk listener-nya teman-teman. Jadi kita bikin aja di sini app.listen. Oke, kita terima portnya. Nah, lalu di sini kita bakal bilang console log server running on port yang kita punya, gitu. Oke, kalau udah, sekarang kita bisa bikin root-nya teman-teman, gitu. Nah, misalkan di sini kita bikin dulu pertama untuk dapetin semua data dari employee kita. Di sini kita bikin aja app.get. Lalu di sini ada employee, rec dan res. Nah, di sini kita bakal kirim res.json si data employee kita teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita jalanin aja. Sini kita bisa jalanin dengan cara nodemon app.js. Oke, servernya udah jalan di 3000. Nah, untuk melakukan pengecekannya, di sini aku pakai yang namanya REST client teman-teman. Jadi dia merupakan extension dari si VS Code. Tuh, misalkan di sini kita kirim aja send request. Oke, kita udah dapetin datanya teman-teman. Di sini status code-nya 200. Oke, menggunakan Express. Dia content type-nya application JSON. Dan di sini datanya sudah bisa kita dapetin teman-teman. Dari ID 1 John Doe sampai ke ID 3 Mike Johnson. Seperti itu. Oke, apakah sama datanya? Oke. Kurang lebih sama teman-teman ya. Sini datanya. Oke. Sekarang gimana caranya kalau misalkan kita pengen cari atau bisa mendapatkan employee dengan ID tertentu teman-teman. Nah, bisa sini kita bisa pakai cara app.get employee slash ID-nya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode atau built-in function find bawaan dari Node.js-nya teman-teman. Jadi di sini kita bilang aja const employee itu sama dengan employee.find. Nah, lalu si employee-nya ini kita bakal cari teman-teman. Apakah employee ID itu sama dengan employee yang kita terima di request paramnya teman-teman. Gitu. Jadi si ID ini bakal kita terima dari request paramsnya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kita bikin kondisinya. Jika employee-nya itu nggak ada, oke, kita bakal mengembalikan status 404, teman-teman. Dengan pesannya adalah employee not found. Seperti itu, teman-teman. Oke. Tapi kalau misalkan ada, nah kita bakal kirim teman-teman si employee.json-nya kayak gitu. Atau data employee teman-teman melalui res.json-nya gitu. Oke, sekarang kita coba lagi di sini.
Kita kirim, misalkan kita minta yang ID-nya 1 teman-teman ya. Oke, kita send request. Nah, dia bakal dapetin John Doe. Oke. Kalau misalkan di sini ID-nya 2, kita send request. Nah, dia bakal dapetin Jan Smith, teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini kita minta dengan ID 20. Oke, kita coba cek. Nah, dia bakal 404 not found. Kayak gitu. Jadi message-nya juga di sini adalah employee not found, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita udah berhasil nih dapetin datanya, teman-teman. Baik data keseluruhan dari employee kita maupun data employee by ID-nya. Nah, selanjutnya kita pengen melakukan post datanya, teman-teman, atau melakukan create datanya. Caranya gimana? Nah, berarti di sini kita perlu bikin lagi, teman-teman. Di sini berarti yang perlu kita bikin adalah app.post dengan metode post, teman-teman ya. Tuh. Oke. Lalu di sini kita bakal kirim si slash employee-nya. Oke. Nah, di dalamnya kita bakal bilang cons new employee itu dapat dari mana. Nah, misalkan karena di sini setiap employee kita punya ID, nah kita bakal bikin ID-nya itu sesuai, teman-teman. Jadi kalau misalkan nge-push, kita bakal ID-nya 4 gitu. Misalkan datanya kirim yang baru, dia bakal nambahin ID secara otomatis kayak gitu. Nah, dapatnya dari mana? Nah, kita bisa pakai cara di sini ID itu sama dengan atau titik 2 adalah employee.length plus 1. Oke. Lalu sisanya kita dapetin dari mana? Nah, sisanya ini kita dapetin dari si request body-nya, teman-teman. Gitu. Jadi ketika data itu dikirim ke dalam server, kita dapetin datanya itu dari rec body-nya. Kayak gitu. Nah, di sini ada rec body.name, terus nanti ada rec body position dan rec body departemen, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kalau udah kita tinggal bilang di sini employee.push new employee-nya. Kenapa? Karena di sini sekali lagi, teman-teman ya, data yang kita miliki itu berada dalam variabel, teman-teman. Jadi kita bisa push aja kayak gitu. Beda halnya nanti kalau misalkan kasusnya adalah menggunakan database. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal bilang statusnya kita kirim 201 atau berhasil ke create, teman-teman. Dan data new employee-nya kita kirim menggunakan format JSON seperti biasa. Gitu. Oke, sekarang kita coba. Sini misalkan di sini namanya Dito, posisinya developer dan departemennya IT. Gitu, teman-teman. Nah, di sini aku nggak akan pakai yang namanya ID, teman-teman, karena kita bakal ngetes. Tadi ID-nya harusnya 4 ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba jalanin, kita send request. Nah, dia bakal nambahin ID-nya, teman-teman, secara otomatis. ID-nya 4, namanya Dito, posisi developer IT. Dan ketika kita send request untuk dapetin seluruh datanya, di sini harusnya udah ada, teman-teman ya. ID 4, namanya Dito, posisi developer, dan departemennya IT. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita udah bisa nge-push, kita pengen sekarang dapetin datanya terus kita edit, teman-teman. Dengan cara put, teman-teman ya, kayak gitu. Oke. Misalkan di sini berarti kita perlu bikin lagi, teman-teman. Di sini kalau tadi ada app.post, sekarang app.put. Oke, app.put, terus employees. Nah, kita kirim lagi, teman-teman, ID-nya. Itu. Nah, ID-nya berapa? ID-nya adalah yang nanti bakal kita terima seperti sebelumnya, teman-teman. Yaitu menggunakan rec params-nya. Jadi ini untuk cepatnya kita copy aja. Oke, kita copy. Terus, oh ya, di sini juga kita copy ya. Copy. Oke. Nah, kalau udah, berarti di sini sekarang adalah karena kita udah dapetin employee-nya, berarti kita perlu update data si employee, teman-teman. Berarti di sini kita tinggal bilang employee.name itu sama dengan recbody.name. Begitupun dengan position dan departemennya. Kita bakal panggil dari si recbody.position dan recbody.departemennya, teman-teman. Dan jika udah, kita tinggal panggil si
datanya dan kita kirim menggunakan res.json. Oke, sekarang kita coba yang request, misalkan di sini jangan Dito deh. Misalkan di sini kita ganti namanya Anton, gitu ya. Oke, kita ganti Anton, dia kerja di marketing, departemennya marketing and business. Oke, kita send request. Oke, employee not found. Kenapa not found? Oke, nah kita coba get all. Oke, datanya nggak ada. Oh, karena tadi servernya restart teman-teman ya. Itu berarti di sini kita kirim dulu send request postnya. Oke, Dito, kita cek lagi. Oke, Ditonya ada. Sekarang kita put kirim, kita minta dia buat ganti si Dito ini jadi Anton. Oke, kita kirim ya, dia ganti Anton marketing and business. Karena kalau kita ambil datanya lagi secara keseluruhan, oke, Ditonya udah diganti jadi Anton, teman-teman, dan begitu juga posisi dan departemennya sudah berganti, teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal proses delete ya, teman-teman. Sini berarti kita tinggal di sini tinggal bikin app.delete employee berdasarkan employee ID-nya. Nah, di dalamnya kita perlu dapetin si indeksnya, teman-teman, kayak gitu. Karena kita pengen delete dia kan, gitu teman-teman. Jadi di sini kita bakal bilang const index itu sama dengan employee, kita cari indeksnya, gitu. Jadi kalau employee ID-nya itu sama dengan recparam.id, nah berarti kita bakal dapetin indeksnya, teman-teman. Ya gitu. Jadi di sini kita bikin kondisinya jika indeksnya itu -1 gitu ya, sama dengan -1, kita bakal kirim kalau misalkan employee-nya itu nggak ada, teman-teman, atau misalkan si indeksnya ini memang nggak ada, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan employee-nya ada, nah berarti kita tinggal kirim, teman-teman. Kita tinggal hapus datanya menggunakan splice. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan array, teman-teman ya, untuk penyimpanan data employee-nya. Jadi di sini tinggal const deleted employee itu sama dengan employee.splice yang index 1 kayak gitu. Nah, nanti di sini kita tinggal bilang kalau misalkan text.json-nya adalah si deleted employee-nya, teman-teman. Begitu. Oke, sekarang kita coba kita kirim sini delete-nya. Oke, kita cek dulu sebelumnya apakah ada. Oke, yang 3 berarti di sini jangan yang 4 tapi yang ketiga. Oke, kita send request. Oke, yang ketiga udah oke. Sekarang kita dapetin data semuanya. Ya, datanya udah nggak ada, teman-teman ya. Jadi data yang dengan ID yang ketiga itu udah nggak ada. Kayak gitu. Oke, jadi itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.